itu. Kalau Mas Sebastian tahu di zamannya Homo sapien. Nah, Homo sapien itu kan itu purba aja, Purba banget. Purba kan. Purba banget. Nah, itu benar. Jadi di situ udah suara udah muncul. Betul. Akhirnya itu udah ada media buat mendokumentasikan. Maksudnya karya mereka bisa Dinikmati lah. dinikmati. Halo semuanya. Hai guys. Ya, selamat datang. Mungkin kalian tidak tahu sebuah acara yang belum diperkenalkan, pasti kan tidak tahu, ya kan. Jadi selamat datang. Ini adalah sebuah acara berjudul Gebul. Gending bulan. Ya, itu dia. Dan pasti asing sekali ya di smartphone kalian kita tiba-tiba muncul dengan sangat asing ini. Jadi mungkin kita pertama-tama memperkenalkan diri dengan pembawa acara ini. Jadi, hai, saya Febrianski. Dan saya sendiri Reza Sebastian. Ya, jadi di sebuah acara ini adalah ngobrol-ngobrol dan Ngobrol biasa lah. ngobrol biasa, yang nggak biasa sambil tiduran. Ya benar. Jadi kita akan mengobrol sesuatu dan yang pasti masih berkaitan dengan kegiatan anak muda, dengan kultur, dengan Musik lah intinya kita ya. musik. Ya, jadi ya ini sebuah acara yang kita isinya berbincang-bincang, membahas tentang kehidupan anak muda. Sebenarnya bukan anak muda aja sih ya, karena kalau musik, kita ngomong musik kan di semua kalangan. Iya ya, kayak memang kita membahasnya di sini adalah bertemakan musik ya guys. Ya, Jadi kita di sini mau ngebahas tentang bagaimana evolusi musik itu dari zaman dahulu hingga era sekarang. nah itu dia. Jadi nggak terpatok umur sebenarnya kalau kita membahas tentang Global sih kalau menurut global saya. ya. Kalau musik global lah, semua tua muda kayaknya banyak yang suka emang. Ya, jadi langsung aja, tidak usah berlama-lama, kita langsung into the tema kita, yaitu evolusi musik. Evolusi musik. Jadi ngomong-ngomong evolusi musik, Bung Sebastian, ini aku manggil ente Ya Sebastian, terserah, aman Reza ya? boleh, Sebastian boleh. Sebastian aja ya. Atau jangan Sebastian. Pono aja. Pono? Jauh sekali. Jauh sekali. Ngomong-ngomong tadi evolusi musik, Nah, yang menurut saya itu sangat terlalu dalam karena kata-kata evolusi. ya nggak dalam juga sih evolusi, karena maksudnya kan emang dari bagaimana musik itu muncul hingga sampai sekarang itu Ya. berada dan bagaimana pengaruhnya mungkin bagi era-era sekarang ya. Kenapa saya bilang dalam, karena evolusi saya yang terbayang tuh Kata-kata evolusi itu tadi ya. dan dinosaurus. Dinosaurus, Ya. iklim. Dan dinosaurus evolusi sekali gitu kan. Ya. Nah, ngomong-ngomong evolusi musik, memang hal ini bukan jarang. Kayak pemain musik pun, kalau kita ngelihat pemain musik mungkin kan pembahasan tentang evolusi musik itu kayak Jarang banget emang. asing gitu kan. Bukan asing, emang jarang Iya diperbincangkan kan? tentang evolusi musik. Jadi di tongkrongan anak-anak musik kan nggak pernah Iya, bahas. apalagi genre-genre sekarang. Intinya kalau sekarang kan memang bagaimana anak muda itu membuat atau seperti contohnya instrumen itu bikin lagu. Jadi yang bikin aja sebatas itu aja. Jadi dia nggak ngerti bagaimana musik itu berasal, musik itu muncul seperti alat-alatnya. Ya, iya benar. Jadi lebih tepatnya kita akan
mengulik sedikit lah tentang bagaimana musik itu muncul, tentang perevolusian tentang itu. perevolusian. Nah, kira-kira nih musik Sebastian, aku tanya nih pribadi nih, munculnya musik pertama kali itu kapan? Karena saya sudah riset, jadi saya sudah tahu. Ya saya kurang jelas juga ya, cuma saya pernah baca juga, intinya pernah nyari-nyari lah di Google ya. Coba kita selamatkan dulu persepsi. Kalau musik ini sebenarnya dari zaman dahulu memang sudah ada, ketika manusia itu mengenal dia bersuara dan mengenal ritme, itu sudah termasuk musik menurut saya sih. Oke. Kita bukan bicara alatnya ya, kita bicara musiknya. Ya. Sebenarnya dari suara atau ritme itu sudah termasuk musik. Benar sekali sih. Jadi dari yang aneh riset juga, musik itu atau suara itu tadi yang Mas Bastian katakan muncul atau itu dinotis oleh manusia, memang sudah terjadi sejak abad kisaran 1200-an tahun yang lalu atau 20, ya itulah kisaran itu. Jadi ya kayak saya sendiri kurang tahu abadnya, cuman ya iya, saya yang memang dia sudah terjadi pada saat itu, kalau Mas Bastian tahu, di zamannya Homo sapiens. Nah, Homo sapiens itu kan itu purba nggak sih? Masih purba banget. Purba kan? Purba banget. Nah, itu benar. Jadi di situ udah suara udah muncul. Mungkin karena lebih maksudnya mungkin suara alam pada waktu itu ya, suara-suara alam yang ya pokoknya intinya suara lah. Suara-suara alam yang terjadi, akhirnya kaum atau manusia itu udah manusia kan ya? Udah manusia kan, Homo sapiens kan? Iya. Bukan setengah kera gitu kan? Kurang tahu sih. Yang pasti di zaman Homo sapiens dan mungkin sebelumnya lagi, itu fenomena suara udah diterima oleh manusia. Dan mereka menanggapinya, ini suara apa? Ini ada ternyata dedaunan, gitu. Dedaunan menimbulkan kena angin. Dan itu ada ritmenya, benar. Tapi mungkin lebih tepatnya si manusia ini pada akhirnya dia menyambungkan antara suara ini dengan ritme itu karena sendiri. Kalau ritme itu sendiri kan sebenarnya diciptakan oleh manusia. Ya. Bukan diciptakan ya, lebih tepatnya di ritme itu terjadi karena manusia. Ya kurang lebih ya kita ngobrol kayak gini, itu kan ada ritme sendiri. Ya kayak gitu. Jadi manusia mendengar suara itu tadi kan, ini apa nih suara, ada kok bermacam-macam. Akhirnya mereka menciptakan sebuah ritme atau mengembangkan di ritme itu tadi dengan alat-alat sederhana. Nah ini berarti pada saat itu muncullah nih pemikiran kalau alat musik itu terjadi. Jadi dia memikirkan ritme, nggak tahu mikir dari mana, harus ada ritme. Musik lah, kayak gitu. Akhirnya dia membuat alat-alat sederhana untuk mengaplikasikan ritme ini dari pukulan. Itu masuk ke era selanjutnya bukan sih? Enggak, ini masih di Homo sapiens, masih di orang-orang itu, orang-orang. Oh jadi di Homo sapiens ini dia sudah menciptakan musik kayak gitu? Tapi sederhana banget itu, kayak dari batu, dari benda-benda. Saya tahu juga kalau itu. Nah itu, jadi dari benda-benda, ini masih berhubungan dengan yang mengeluarkan suara pada akhirnya. Selain suara alam yang itu terjadi karena alam, orang-orang ini membuat ritme tadi dengan media barang-barang sederhana atau barang yang ada di sekitar mereka yang bisa mengeluarkan suara juga. Tapi bukan rongsokan ya? Bisa jadi rongsokan sih, karena kita tidak tahu zaman itu isinya rongsokan atau tidak ya. Tapi akhirnya mereka mengkolaborasikan seperti itu. Oh ternyata alat ini ketika dipukul bisa mengeluarkan suara dan ini bisa dijadikan ritme itu tadi. Itu awal mula mungkin ya. Awal mulanya nggak ada lagi tahu juga kayak gitu. Awal mula musik itu muncul juga kayak gitu. Dan itu berlanjut ke
kalau nggak salah itu masuk ke apa ya namanya itu ya? Entah bangsa atau apa yang intinya itu jadi musik itu jadi istilahnya penting buat acara seperti budaya keagamaan. Oh ya, oke. Berarti udah berbangsa nih ya? Iya. Ah. Akhirnya berkembang ke budaya dulu. Ke budaya. Oke, dari mereka yang tidak saya berbudaya tahu sih sebenarnya Yang saya belum tahu sih kayak berbudaya. gitu. Ya benar juga sih, ketika Homo sapien mungkin masih nggak ada budaya, apa ya, kehidupan mereka Kalau berburu Homo sapiens aja kan memang mungkin. purba. Ya purba ya, masih nggak ada kebangsaan atau dan yang Iya. lain, akhirnya berkembang di kebudayaan. Dan memang make sense sih ketika setelah itu, dan dan saya yang pernah riset juga waktu itu, dan beberapa ada orang ngobrol, saya dapat info dari orang gitulah. Awal mula memang musik itu berkembang, dikembangin gitu lah, maksudnya secara memang benar-benar dikembangin itu di wilayah Eropa. Jadi kalau memang kata Sebastian tadi berkebudayaan, akhirnya kan dia kan perkembangan Iya, iya. gitu, dari purba akhirnya masuk ke bagian bangsa negara itu tadi bangsa kan. negara itu, dan mungkin di Eropa itu tadi karena kental memang dengan apa ya, dengan Kalau yang- kristenisasi mungkin. Kalau yang itu bilang tadi Eropa, kayaknya saya juga pernah baca itu emang masuk dominan ke kayak musik-musik di gereja gitu. Nah ya itu yang kata saya tadi, karena memang kan mayoritas ya, saya bilang mayoritas boleh nggak sih, maksudnya di Eropa Nggak itu kan masalah sih. iya iya. Di Eropa mungkin mayoritasnya di Kristen, dan akhirnya di gereja pun musik dipakai Iya. gitu. Dan, Dan itu memang dominan di gereja. dan memang kan kalau kita tahu memang di gereja masih kental sekali dengan bermusik gitu Iya. ya, untuk upacara gitu kan. Sampai sekarang sih kayaknya ya. Di gereja kan ada musik ya. Iya, sampai sekarang lah. Iya. Karena itu memang ornamen utama kayak itu. Iya. Iya kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong ornamen itu tadi ya, upacara itu sendiri sebenarnya sebelum gereja, Juy. Iya nggak sih? Nah, itu kayaknya bikin musik itu, bikin alat musik Iya. itu kayak dari tulang. Dan mungkin ada drum kayak Oh, ini kembali ke purba tadi kan? Iya. Ya? Dari Dan tulang-tulang. kayak ada dari kulit hewan. Gitu. Karena saya Oke. sendiri kan juga drummer jadi. Iya sih. Jadi saya sedikit banyak tahu lah tentang drum. Oh gitu ya? Iya. Dan alat-alat purba itu tadi? Alat-alat purba, tapi saya bukan purba loh ya. Gitu ya? Bentar dulu. Tapi kalau kita kembali lagi sedikit ke purba tadi, masuk akalnya, bener nggak sih? Maksudnya di mereka akhirnya di pengembangannya udah ada sebuah ritual gitu nggak sih? Kayaknya ada deh. Nggak sih? Maksudnya kan Keagamaan tadi. agama kan, mereka kan purba mungkin belum mengenal kepercayaan mungkin Iya. ya. Dan akhirnya mereka Berkembang juga di seiringnya waktu keagamaan. dia mengenal agama dan ritual mungkin ya. Ya benar nggak sih kan? Ya benar. Nah di situ barulah upacara ada, maksudnya Upacara gitu, ada. ya kan? Iya. Upacara ada, akhirnya musik ini tadi difungsikan di sana juga. Nah, Itu kan maksud ente kan tadi ke situ kan? iya, ya contohnya kan seperti gereja kan keagamaan juga. Nah, akhirnya dia mengembang lagi yang di gereja itu tadi. Iya, betul. Jadi memang basicnya memang buat sebuah media itu ya, media ritual itu tadi. Ya ritualnya entah ritual apa yang kurang tahu juga ya. Ya untuk menghormati sesuatu ya. Betul. Itu kan ritual itu tadi kan, upacara adalah sebuah aktivitas yang Yang memang dilakukan oleh adat masing-masing. untuk menghormati
Ya itulah dewa-dewa, wah, kan gitu kan, maksudnya untuk menghargai sesuatu dengan ritual itu tadi dan menggunakan alat musik ya masuk akal sih. Yang itu pada kalau, ya itu kalau kita ngomong zaman dahulu ya, musik-musik itu berasal ya. Dan sampai sekarang sih, ya akhirnya kan semakin berkembangnya zaman itu kan juga bermunculan akhirnya seperti komposer besar kayak gitu. Pernah denger nggak? Pernah baca nggak? komposer klasik maksudnya. Ya, Pernah tahu. Instrumen, jadi lebih instrumen. kalau Sebastian ngomong klasik kan dia lebih ke masih instrumen tunggal sih, Iya, ya nggak sih? iya. Eh, kalau saya ngelihat ya di instrumen klasik zaman dulu itu minim instrumen gitu loh, maksudnya kayak vokal doang. Iya, Yang- kebanyakan ya. instrumennya. Dan kalau saya kaitkan dengan gereja itu tadi kan memang kalau di Banyak gereja musiknya Ah. daripada vokalnya. banyak paduan suara, paduan suara dan mungkin musiknya cuman pakai piano atau Ya kayak musik-musik instrumen kayak gitu. dan akhirnya terciptalah musik klasik, maksudnya gitu apa gimana? Ya itu semakin berkembangnya zaman. Tapi bentar deh, sebelum itu kalau saya tarik mundur dulu ya, maksudnya mundur dikit nih. Kalau tadi kan buat ritual dan upacara. Nah, ini yang saya tahu lagi nih, berdasarkan riset lagi nih ya, itu pernah tuh, bukan pernah, sorry. Kalau di kayak bangsa India sendiri, ternyata memang musik itu dikhususkan untuk apa ya namanya, menghargai para dewa-dewanya. Jadi masih ada relate sama tadi tuh yang upacara. Ya. Jadi, tapi ini lebih memang dikhususkan ini untuk persembahan buat Kalau aku sih dewa-dewa. malah kurang tahu kayak gitu ya. Jadi memang di sana kebudayaan itu udah terjadi Iya. di awal. Mungkin di awal musik masuk di sana itu seperti itu. Dan memang Jadi emang maksudnya itu emang spiritual dari ya, spiritual. Jadi emang buat negara dan keagamaan memang ada Kental lah, lah. gitu ya, kental lah ya. Dekat sekali lah gitu ya. Sampai pada akhirnya yang kata Sebastian tadi udah ke mana? Udah sampai ke musik klasik ya. Musik klasik, Wah itu musik instrumen kayak gitu. instrumen tok, kadang-kadang cuman piano doang ya, kayak kalau kita ngomong musik klasik kan aku ingetnya ke Beethoven, Iya, Beethoven, Beethoven. Mozart kayak gitu juga. Mozart, dan yang dimana itu musiknya kan masih ya itu tadi alat tunggal, Iya. kayak satu instrumen yang mungkin cuman piano aja atau gitar aja. Jadi itu awal Tanpa mula vokal. komposer besar itu muncul. Itu awal. Awal mula. Kalau menurut saya sih. Iya, sebelum itu nggak ada ya. Maksudnya Sebelum itu nggak ada. sebelum itu yang tadi itu mungkin ya. Dan Iya. akhirnya ketika manusia mengembangkan lagi di jenjang berikutnya adalah musik tunggal itu tadi Musik ya. tunggal itu Karena tadi. dia mungkin nggak punya temen guys. Ya, betul. Mau ngajak, wah nggak ono konco ya aku, ya Nggak wis lah aku dikoncoin. main sendiri. Dan mengekspresikan itu gitu ya. Dengan alat, ya kalau dibilang alat seadanya sih enggak ya kalau zaman itu ya. Karena Ya kalau udah zamannya kayak Beethoven, Mozart, ya enggak lah. Itu karena udah muncul alat-alat itu. udah instrumen musik udah semakin Semakin berkembang juga pada saya itu pasti kan. Dan memang kalau ngomong musik klasik itu tadi itu udah zamannya udah apa ya cuy, udah banyak, bukan udah banyak, maksudnya itu udah perkembangan negara kayak gitu-gitu itu udah terjadi cuy, udah di luar. Jadi dia mengekspresikan musiknya mungkin dari situ juga. Akhirnya udah tercipta media itu tadi ya. Tercipta media seperti Itu barengan ya dengan mereka ya? Belum lah cuy. belum lah.
Biopis Saya ya? kurang tahu juga. Oh. Cuman yang saya tahu itu memang dari gak lama kemudian itu ada kan seperti kayak gramofon kayak gitu-gitu. Lempengan-lempengan kayak kaset Iya, iya. kayak gitu. Maksudnya media memang untuk Media memutar seperti itu, memutar. karya mereka kan. Betul. Tapi menurut saya itu nggak barengan dengan mereka musik klasik ini keluar, karena mereka harusnya sih ya, harusnya mereka itu performing dulu, dia show dulu tuh. Baru muncul seperti itu lah. Iya, baru setelah itu baru ada media gitu. Iya, Karena dia menampilkan diri dulu kayak ini kita itu ya berimajinasi aja ya. Mungkin si pemain klasik ini akhirnya dia menunjukkan karyanya itu di sebuah pertunjukan kayak apa ya, kayak kalau zaman dulu ada memperingati raja yang baru terpilih atau di film-film kan ada tuh, iya kan ada tuh kayak di kolosal gitu kan, terus ada pemain musik Iya, betul. Nah, dari pertunjukan itu dan mungkin tadi masih saya sambungkan di gereja itu tadi, itu kan sebuah pertunjukan, belum ada media yang memang Belum. mendokumentasikan itu. Ya, belum. Dan itu yang bikin mahal sih musik klasik menurut saya. Iya. Kalau sekarang intinya itu barang antik lah. Iya, barang antik parah ya. Jadi karena memang tempat buat dia show itu di tempat-tempat yang elit gak sih ya. Pernah nonton Titanic ya? Titanic pernah nonton ya? Iya, kapalnya Kerem itu kan. Iya kan? Itu Nah, karena kan, musik itu. Iya kan ada scene di mana Gimana pemain biola sampai kedelep gitu. nah itu jadi memang ya mungkin pada saat itu memang Iya, betul, pertunjukan musik klasik itu memang ada momennya gitu loh. Ada tempat khusus, ada momen Iya. atau ya itulah dikhususkan untuk sebuah acara apa gitu. Barulah setelah itu atau tuh yang kata Sebastian ada alat gramofon apa? Gramofon. Apa gramofon apa? Kalau nggak salah itu kayak yang lempengannya besar itu loh. Kayak CD tapi yang besar, hitam. Pemutar musik? Iya. Piringan hitam. Nah, piringan hitam. Oh, oke. Aku baru tahu namanya gramofon. Iya kayak gitu kayak. Iya. Itu ya. Akhirnya itu udah ada media buat mendokumentasikan. Maksudnya karya mereka bisa Dinikmati lah. dinikmati. Dan dari situ akhirnya kan juga bermunculan seperti apa ya? Media lainnya. Media lainnya. Ya benar. Kayak Dan itu radio, ya. juga Radio nggak sih? juga seiring berkembangnya zaman ya. Iya. Jadi semakin upgrade kayak gitu. Teknologi kan. Teknologi. Nah itu mungkin dari piringan hitam itu masih apa udah ada radio kali ya? Belum lah, kalau piringan beda sama radio. Radio setelah piringan itu, setelah gramofon. Oh gitu. Kalau yang saya tahu kayak gitu. Oke, dari riset kan ya? Dari riset. Nah dari internet lah intinya. dari internet ya. Nah, Yang dimana jadi ketika itu bermunculan kan akhirnya muncullah pemain-pemain musik yang lainnya seperti genre yang baru. Oh iya, apa. pasti. Itu kan juga akhirnya bermunculan dari situ. karena Dan udah bisa dipublikasikan melalui media itu. Diterima sama masyarakat. Dan medianya pun juga semakin upgrade sampai sekarang. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang dulunya susah untuk menjadi musisi sekarang kayaknya malah gampang nggak sih? Sekarang ya? Iya. Wah kalau ngomong zaman sekarang ya, ini kita langsung lompat zaman sekarang ya. Itu memang. Ya kita ngomong medianya sih. Kalau ngomong media ya benar. Kalau sekarang kan semua orang bisa Bisa kan lebih gampang. kemana saja gitu, Iya. ibaratnya kayak gitu. Dia bisa tiba-tiba nyanyi di
platform tertentu. Iya, atau yang sebelumnya tiba-tiba- nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, justru malah sekarang lebih gampang dengan Iya, tools-tools yang ada, sangat sekali. aplikasi yang ada kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong musik yang segitunya, berarti kan musik sangat berpengaruh jadi ke berkehidupan ibaratnya. Ya. Pengaruh banget kayak. Dari yang kita obrolin tadi kan berarti. Dan itu kayaknya ente pernah bilang nggak yang ada pengaruh musik dari Oh ya, kita waktu itu pernah bahas ya. iya kan? Memang oh waktu itu ini baru inget aku. Berarti waktu itu kita bahas ini yang konflik nggak sih? Ya, konflik, Yang konflik betul, ya. konflik. Oh iya, waktu itu yang pas ada film itu Bob Marley. Jadi kan waktu itu kan sempet nggak tahu nonton. Kalau aku sih nonton waktu itu. Ya ada film Bob Marley gitu kan. Nah di situ bukan dijelaskan, ada scene di mana memang, dan itu memang dari dokumenter ya, maksudnya dari apa ya, Iya, itu diangkat ceritanya memang dari kisah nyata. perjalanan dia. Jadi memang ada momen di mana Bob Marley mengadakan konser yang memang ditujukan untuk sebuah peperangan. Dan itu akhirnya damai gitu. Akhirnya sih ya kalau kita langsung akhirnya damai. Iya, iya. Tapi pernah dengar nggak sih? pernah Tentang dengar. itu? Cuma nggak pernah ngikuti secara gamblang gitu lah ceritanya. Oh. Jadi memang waktu itu gimana ya? Ya mungkin kalau teman-teman tahu tentang ini bisa dilengkapi ya di kolom Iya, di komen komentar aja bisa. lah. Ya siapa tahu kita ada informasi yang kurang Ya, lengkap betul, mungkin. betul. Kan. Tahunnya itu ya 1976. Aneh kalau saya inget-inget di filmnya tuh kayak gitu. 1976 settingnya ada perang politik. Nah, perang politik nih kayak semacam pencalonan dulu loh, pencalonan. Tapi bukan presiden ya. Itu kayak apa ya? Itu pas di Jamaika waktu itu kayak buat bupati nggak sih? Apa ya? Kurang tahu Di juga satu saya. negara Makanya saya Jamaika tanya. berarti presiden nggak sih? Kalau zaman sekarang kenapa? Kalau pengaruh ke zaman sekarang, kalau zaman dulu kan sudah kebaca nih yang dari Oke. cerita Bob Marley tadi. Yang Kalau mempengaruhi. menurut ente gimana? Kalau zaman sekarang, Oke, kalau zaman sekarang ya. Kalau Perbedaannya kalau lah. zaman dulu itu mempengaruhi bisa mengimpact ketika ada kekeosan bisa. Itu maksudnya. Kan? ya. Jadi memang Kalau zaman dulu bisa mendamaikan dunia. Dan bisa sebenarnya banyak kan kasus-kasus kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal seperti itu kan banyak. kayaknya Kalau dulu zaman memang sekarang banyak kan- ya lagu yang tentang. Jadi maksudnya itu berjalan ke sini, itu lagu jadi media ekspresi bukan sih? Ya, masih yang Masih pasti sih media ekspresi itu pasti ya, maksudnya. Jadi maksudnya itu ketika kita merasakan apa kita bisa bikin lagu kayak gitu, akhirnya jadi musik. Ya, karena kan memang yang dia curahkan atau dia Iya. tuangkan di musik kan kebanyakan memang Tergantung dari realita. realita kehidupan pada saat itu kan. Dan kalau zaman sekarang, wah ini agak susah nih ya. Kayaknya sekarang banyak ke percintaan. Kalau Betul zaman- nggak sih? Iya sih nyadar sih kalau Iya. zaman sekarang lebih iya ya. Kenapa kok lebih ke fokusnya ke arah situ aja? Ya itu, saya kurang tahu juga. Maksudnya percintaan kayak gimana dulu tapi nih? Ya tergantung entah itu kasmaran atau perpisahan atau perceraian kan banyak. Oh, maksudnya Jadi mereka semua itu menciptakan lagu tentang seperti itu kebanyakan, betul nggak? iya. Ya, Kayak Indonesia kayak gitu, aneh nggak riset- bisa, riset. aneh nggak bisa. Iya, aneh. Iya, tapi aneh tidak bisa membenarkan itu Iya ya. sih. Tapi menurut aneh sih ya benar. Kalau zaman sekarang lebih ke hal-hal yang apa ya, kalau dikatakan receh sih enggak ya. Tapi Enggak. lebih ke konfliknya kenapa di situ-situ Iya, aja ya. topiknya tentang Ah. itu kebanyakan. Nah, iya Mungkin benar sih. 80% sih. Perceraian, Perceraian, perpisahan. diputusin kamu, Nah, betul. pengen kamu ada di sini gitu kan ya. Iya. Ah, Dan iya sih. genre sekarang udah macam-macam. Berarti itu apa tuh? Maksudnya
yang berdampak di zaman sekarang yang Ya. dimana mungkin konsentrasinya sudah berbeda dengan Ya itu yang dimaksud zaman itu tentang- saat itu ya yang Iya. kita bicarakan tadi ya. Nah, Agak ironi juga. Memang kebetulan saya belum riset sih tentang itu. Sama Sebastian. Jadi sama sih makanya saya tanya. ya, dan ini saya mencari di history belum ada riset saya tentang kenapa zaman sekarang angka perceraian bukan angka perceraian ya. Lebih ke itu ya. Arahnya lebih ke situ. Dan dan memang karena kalau kita mungkin melihat realita saat ini, hal itu yang bisa menjawab ya ini, hal itu mungkin sering terjadi gitu loh. Akhirnya ya para musisinya bikin itu gitu kan. Bukan karena yang emang populer juga ya. Oh musisinya wah ini yang populer ini nih gitu. Meskipun saya tidak mengalami di Iya. kehidupan saya membuat Iya seperti itu. perceraian gitu. Wah, ya ada kemungkinan juga ya. Iya sih. Karena saya belum riset juga tuh. Sama, saya juga belum riset juga yang kayak gitu. Nanti kan saya tanya. Mungkin teman-teman yang di sana bisa memberi penjelasan juga ya. Bolehlah di komen. Boleh, tapi enggak sih. Saya tarik omongan itu enggak usah. Enggak usah teman-teman. Itu terlalu itu ya. Terlalu bahaya juga. Jadi sebentar kita kembali ke era tadi di mana udah digitalisasi kan. Sekarang. Pada akhirnya. Yang sekarang. Zaman sekarang juga yang udah digitalisasi parah menurut saya. Di mana kata Sebastian tadi semua orang bisa bisa melakukan bermusik ini tadi. Musik. Nah, ya. Bahkan nggak punya skill musik pun. Sekarang kan banyak Wah. tools kayak AI kayak gitu. Nah, itu tadi. Jadi cuman dia nulis prompt Itu gitu aja. tadi. Udah jadi musik instrumen. Saya mau bilang tadi ketika bukan orang aja nih sekarang yang bisa Iya. bermusik. Komputer aja bisa. Bisa. Robot aja bisa sekarang. Robot bisa bermusik. Nah, media buat mempublikkan atau mempublikasikan karya itu sendiri sudah banyak juga kan. Sudah semakin luas. Platform pemutar udah musik banyak yang dulu cuman tadi di radio dan Iya, sampai berkembang radio, di CD Sekarang media udah banyak. Sekarang cuma butuh VCD nggak sih VCD ya? VCD. Sekarang VCD. cuma butuh Walkman tahu nggak Walkman? Walkman tahu. Nah, ya, yang maksudnya Saya udah juga pernah pakai. portable dan bisa dibawa kemana-mana. Iya. Akhirnya emang sekarang kan udah sesimpel satu sentuhan dan semua aja. Satu sentuhan itu langsung tersebar kemana-mana. Iya. Cuman butuh modal kayak HP, laptop dan internet aja udah jadi. Dan itu menjadi keresahan sih. Nggak tahu, saya baru terpikir apakah itu menjadi sebuah keresahan. Ya kalau menurut saya sih enggak juga sih ya. Kenapa enggak? Ya karena saya juga kadang lakuin kayak gitu. Ini. Dan ente juga pakai AI juga. Iya. Ya? Wah. Jadi makanya ada yang simpel ya buat apa yang susah kan gitu. Jadi yang pasti poinnya adalah jangan contoh Sebastian ini ya yang memakai AI. Buat teman-teman yang mungkin masih mengikuti obrolan kita, buat teman-teman yang mungkin masih mengikuti sampai detik ini, ya kita mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kalau memang ada sesuatu yang bisa diambil ya. Ya, atau ada yang kurang bisa menambahkan juga bisa. Ya, jadi ini adalah episode pertama. Yang Jadi selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Iya. Dan sepertinya masih tentang di keresahan tadi ya. Iya. Dan mungkin Karena- itu makin mendalam nantinya. Nah, karena saya satu poin baru ini tidak setuju dengan Anda memakai AI tadi. Ya ntar Jujur kita bahas saya lah. pribadi Ya, tidak ntar kita setuju. bahas lah bareng lah. Dengan itu. Jadi oke, terima kasih udah nonton dan
Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu guys. Oh.